Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang arus bolak-balik bersama saya, Dede Rustiawan Kusmana. Nah, baiklah kita awali dari sumber arus bolak-balik. Nah, sumber arus bolak-balik berasal dari generator arus bolak-balik. Jadi akibat perubahan fluks magnetik di dalam kumparan menimbulkan GGL induksi. Nah, di sini cirinya ada dua cincinnya. Nah, jadi arah arusnya bolak-balik ya. Nah, jadi arus bolak-balik adalah arus yang arah dan besarnya setiap saat berubah-ubah. Arus bolak-balik dalam dunia kelistrikan tentu banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, GGL induksi yang dihasilkan sudah pernah kita bahas. Itu adalah NBA omega sin omega T. N-nya jumlah lilitan, B-nya medan magnet, A-nya luas menampang kumparan, omega-nya adalah kecepatan putarannya. Nah, GGL-nya bernilai maksimum apabila sin-nya bernilai 1, maka GGL maksimumnya sama dengan NBA omega, sehingga GGL induksi bisa dituliskan menjadi E maksimum sin omega T. Nah, sekarang kita tulis dalam bentuk V maksimum sin omega T atau kita sebut dengan tegangan listrik arus bolak-balik. Nah, kalau ditampilkan dalam bentuk grafik, maka grafiknya adalah bentuk grafik sinusoidal atau sinus ya. Nah, jadi ini adalah V max sin omega T. Nah, untuk melihat tampilan grafik keluaran dari arus bolak-balik, maka kita bisa menggunakan alat yang disebut dengan osiloskop sinar katoda. Nah, yang akan kita pelajari cukup dua saja, yaitu tentang volt per division atau skala vertikal dan time per division atau disebut dengan skala horizontal. Jadi nanti di layar akan tampil grafik bentuknya sinus. Nah, apa yang akan kita bisa peroleh dari tampilan layar osiloskop sinar katoda ini? Nah, kita lihat contohnya. Nah, jadi misalnya di sini saklar time per division-nya diputar ke angka 5 milisekon. Lalu saklar volt per division-nya atau skala vertikalnya diputar ke angka 5 volt. Artinya satu kotak atau satu division-nya pada layar osiloskop adalah 5 volt. Nah, misalkan tampilan di layarnya seperti ini, apa saja yang bisa kita peroleh dari tampilan layar di sini? Nah, pertama kita bisa menentukan nilai tegangan maksimumnya. Nah, kita lihat bahwa ini tegangan maksimumnya diperoleh dua kotak. Ya, dua kotak dari sini sampai ke sini. Setiap kotaknya bernilai 5 volt, maka tegangan maksimumnya adalah 2 kotak dikali setiap kotaknya bernilai 5 volt, jadi sama dengan 10 volt. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menentukan tegangan puncak ke puncak atau disebut juga voltage peak to peak. Ditulisnya PPP. Jadi dari posisi tertinggi ke posisi terendah, ini tentu ada 4 kotak. Nah, setiap kotak nilainya 5 volt. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20 volt. Ya. Nah, yang ketiga kita bisa menentukan frekuensi sumber. Ya. Nah, frekuensi itu adalah 1 per periode. 1 per T. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Satu gelombangnya ini ada 4 kotak, berarti waktunya. Nah, setiap kotaknya bernilai 5 milisekon, maka T-nya 4 kali 5 milisekon, 20 milisekon atau 0,02 sekon. Jadi 1 dibagi 0,02, maka frekuensi sumbernya adalah 50 Hz. Nah, berikutnya adalah nilai RMS atau disebut juga nilai efektif.
Nah, pada saat kita melakukan pengukuran dengan menggunakan voltmeter atau ampermeter, maka yang diperoleh namanya nilai efektif. Kita akan mengukur sumber tegangan yang berasal dari PLN yang ada di rumah kita. Kita gunakan alat yang disebut dengan ampometer. Nah, pertama kita lihat dulu ini disambungkan ke sumber ini AC volt dulu ya. Nah, ini di 250 volt AC volt. Kemudian ini kita masukkan ke sini ya. Nah, oke. Nah, berarti nanti kita gunakan di sini yang 250 yang bawah sini. Berapa yang terbaca kita lihat. Nah, ya, antara 200 dan 250 ya sekitar 220 volt. Nah, jadi yang terbaca pada voltmeter ini disebut dengan tegangan efektif. Nah, bagaimana hubungan nilai efektif dengan nilai maksimum? Jadi kalau ini gelombang sinus tadi ya, nah, untuk tegangan V maksimum sin omega T. Nah, bagaimana cara menghitung nilai RMS? Nah, dari persamaan V maksimum sin omega T, nah, RMS root mean square. Jadi pertama dikuadratkan dulu, ya. Kemudian dirata-ratakan. Nah, jadi kalau dirata-ratakan berarti ini dalam satu gelombang misalnya kita hitung luasnya. Nah, berarti kalau kita hitung luasnya adalah kita hitung integral. Nah, Pi maksimum sin omega T kuadrat tadi ya. Nah, kemudian dibagi dengan waktu satu periode. Oke. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini, Pi maksimumnya keluar per T, ini sin kuadrat omega T. Lalu bisa kita ganti seperti ini, sin kuadrat omega T menjadi setengah 1 min cos 2 omega T. Ya, ingat masih pakai rumus cos min sin begitu ya. Kemudian ini kalau dikeluarkan, nah jadi seperti ini, duanya keluar, lalu diintegralkan ini jadi T, ini diintegralkan jadi 1/2 omega sin 2 frekuensi omega sumber, ya, maka F sama dengan 1 per T, ya. Nah, T-nya ini kan 2 pi per T, kan periodenya satu gelombangnya. Nah, sin 4 pi kan sama dengan 4 kali 5 milisekon. Nanti T-nya habis sama dengan 20 maka pi RMS kuadrat adalah pi maksimum menjadi 0,02, maka pi RMS-nya 0,02 sama dengan 50 pi maksimum dibagi dengan akar 2. Atau I juga sama, I maksimum dibagi dengan akar 2. Nah, ini hubungan nilai efektif dan nilai maksimum. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, ini ada tampilan grafik pada layar ya, osiloskop. Misalnya di sini tegangannya dipasang pada 50 volt per skala tadi ya. Kemudian horizontalnya atau waktu sapunya 5 milisekon per skala. Tentukan tegangan maksimum. Nah, kita lihat ada berapa kotak. Ada 4 kan tegangan maksimumnya. Setiap kotaknya nilainya 50. Oke, maka Pi maksimumnya 4 kali 50, 200 volt. Kemudian Pi RMS, Pi maksimum dibagi akar 2. 200 dibagi akar 2 jadi 100 akar 2 volt atau 141 volt. Menentukan frekuensi sumber, maka F sama dengan 1 per T. Ya. Nah, T-nya ada 4 kotak, berarti kan periodenya satu gelombangnya. Berarti 4 kali 5 milisekon. Atau sama dengan 20 milisekon. Kedetikan menjadi 0,02. 1 dibagi 0,02 sama dengan 50 Hz. Nah, berikutnya, bagaimana kalau sumber arus bolak-balik ini kemudian dihubungkan dengan resistor. Jadi resistor dalam rangkaian arus bolak-balik.
Nah, jadi sumber arus bolak-balik dilambangkan seperti ini. Nah, P-nya P maksimum sin omega T. Ini ada R. Nah, jadi ini P-nya P maksimum sin omega T. Nah, I-nya adalah P per R. Jadi P maksimum sin omega T dibagi R. Nah, berarti ini adalah nilai maksimumnya ya. Nilai I maksimum P max per R. Berarti bisa ditulis I maksimum sin omega T. Sama-sama dinyatakan dalam bentuk sinus omega T. Ya. Maka kita buat grafiknya. Nah, ini hubungannya ya. Ini untuk P max sin omega T, ini I max sin omega T. Jadi bentuk grafiknya sama, dua-duanya sinusoidal. Jadi dikatakanlah bahwa antara tegangan dan kuat arus memiliki fase yang sama atau sefase. Artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang bersamaan dan bernilai nol juga pada saat yang bersamaan. Nah, kalau kita buat dalam bentuk diagram pasor, nah, pasor itu singkatan dari fase dan vektor ya. Maka digambarkan seperti ini. Kalau dalam sumbu X-nya itu adalah I, nah karena sefase maka V-nya juga sama pada arah sumbu X. Maka kalau arahnya sama dikatakan memiliki fase yang sama. Kemudian kalau rangkaian induktor, ya jadi induktor dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Nah, kita gunakan persamaan V ditambah dengan E, GGL induksi pada induktor, sama dengan 0. Nah, GGL induksinya adalah min LDI dt, ini pindah ke kanan, lalu diperoleh nilai DI-nya P max sin omega T per L dt. Ya. Lalu untuk mencari I tinggal diintegralkan. Nah, P max per L sin omega T. Nah, kalau diintegralkan, omeganya pindah ke bawah, sinnya berubah menjadi min cos. Nah, seperti ini ya. Maka muncullah persamaan I sama dengan min P max per omega L cos omega T. Tadi kan I itu sama dengan P per R. Artinya ini setara dengan R. Maka omega kali R itu berarti punya satuan yang sama dengan R, yaitu ohm. Nah, kemudian diberi istilah dengan nama reaktansi induktif, lambangnya XL, rumusnya omega kali L. Nah, karena bentuknya min cos omega T, nah berarti kalau ini tadi P maksimum sin omega T, ini min cos ya untuk I-nya. Nah, dari bawah ya. Ini bisa diubah bentuknya menjadi sin, nah min Pi per 2 kan bedanya 90 derajat. Oke, nah maka dikatakan bahwa tegangan mendahului arus dengan sudut fase 90 derajat. Kalau dibuatkan diagram pasornya, maka I-nya dalam arah sumbu X, maka VL-nya dalam arah sumbu Y positif. Nah, jadi ini beda 90 derajat. Maka dikatakan tegangan mendahului arus dengan sudut fase V per 2. Nah, berikutnya rangkaian kapasitor kalau dihubungkan dengan arus bolak-balik. Nah, fungsi dari kapasitor adalah menyimpan muatan. Muatan yang tersimpannya adalah C kali V. Sedangkan arusnya adalah dq detik. Nah, jadi DDT C kali V, V-nya adalah P max sin omega T. Diturunkan, nah ya, DDT kan diturunkan. Kalau diturunkan, omeganya keluar, sinnya berubah menjadi cos. Maka ditulislah seperti ini. Nah, atau boleh juga dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, berarti ini I, P maksimum per, ini kan setara dengan R. Maka berarti yang di bawah ini satuannya sama dengan hambatan, yaitu ohm. Diberi namanya reaktansi kapasitif, lambangnya XC, rumusnya 1 dibagi omega C. Ya. Nah, kalau bentuknya kosinus bisa dirubah jadi sin dengan cara ditambah dengan Pi per 2. Ya. Nah, ini kan tampilan grafiknya. Ini Pi max sin omega T, I-nya adalah dalam bentuk kosinus. Nah, seperti ini. Maka dikatakan bahwa arus mendahului tegangan. Ya. Nah, dengan sudut fase 90 derajat, maka diagram pasornya digambarkan seperti ini. Ini arus, ini tegangannya berbeda 90 derajat. Ya. Jadi arus mendahului tegangan.
Nah, sekarang bagaimana kalau tiga-tiganya digabung? R, L, dan C digabungkan dengan sumber arus bolak-balik secara seri. Nah, kita masuk ke rangkaian RLC seri. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, jadi kalau kita buat diagram pasornya, tadi kan PR itu searah dengan I. PL itu mendahului, maka nanti antara PL dengan PC diselisihkan dulu. Misalnya PL-nya lebih besar daripada PC, maka selisihnya ada di atas. Tapi kalau PC-nya yang lebih besar, maka posisinya ada di bawah selisihnya. Begitu ya. Oke, kita ambil contoh lah PL-nya lebih besar daripada PC. Nah, jadi kita menggambarkan ini berdasarkan beda fasenya tadi. Lalu kemudian ini diresultankan, nah ini adalah Pi totalnya. Berarti ya, maka dituliskanlah persamaannya menjadi Pi sama dengan akar VR kuadrat tambah PL min PC kuadrat. Pitagoras ya, atau vektor. Nah, kemudian di sini Pi tentu saja I kali R, PR ya. PL I kali XL tadi ya. Kemudian PC-nya I kali XC. Nah, jadi nanti ini ada R, ada XL, ada XC. Nah, digabungkan itu namanya jadi Z, namanya impedansi. Jadi ini I kali Z, I kali R, ini I kali XL, min I kali XC. Ya. Nah, karena seri, maka arusnya sama. Jadi bisa dicoret I-nya, sehingga persamaannya menjadi Z sama dengan akar R kuadrat min XL min XC kuadrat. Kemudian kalau ditanya sudut fase, ya tinggal dilihat dari gambar. Nah, tangen theta itu akan sama dengan PL min PC dibagi dengan PR. Pi-nya I kali XL, I kali XC, I kali R, I-nya coret, maka bisa ditulis menjadi XL min XC per R. Ya. Kemudian ada daya disipasi. Daya disipasi itu I efektif kuadrat kali R atau P efektif, I efektif kali cos theta. Kemudian faktor daya itu cos theta sama dengan PR per V. Karena ini I kali R, ini I kali Z, I-nya coret tinggal R dibagi dengan Z. Nah, selanjutnya, nah sifat rangkaian. Kemungkinannya kan XL bisa lebih besar dari XC, maka dikatakan rangkaian bersifat induktif. Atau XC-nya yang lebih besar atau XL-nya lebih kecil, maka dikatakan rangkaian bersifat kapasitif. Nah, bisa juga sama. Nah, kalau sama, maka rangkaian mengalami yang disebut dengan resonansi. Nah, jika XL sama dengan XC, maka omega L sama dengan 1 per omega C. Atau bisa dituliskan omega kuadrat 1 per LC, omeganya akar 1 per LC. Ya. Omega itu kan 2 VF. Ya. 1 per akar 1 per LC ya. Jadi F-nya rumusnya adalah 1 per 2 pi akar 1 per LC. Nah, ini disebut dengan frekuensi resonansi. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Ini soal UN tahun 2019 ya. Nah, di situ ada rangkaian RLC. Nah, ini ada sumber tegangannya, ditanya impedansinya, kuat arus maksimum, sifat rangkaian, dan tegangan efektif antara ujung B dan C. Nah, baiklah kita lihat penyelesaiannya. Langkahnya pertama kita cari dulu reaktansi induktifnya. Tadi XL sama dengan omega kali L. Nah, omeganya adalah yang ini, yang nempel dengan T, 250. L-nya adalah 1,8. Ya. Maka diperoleh 250 kali 1,8, 450 ohm. Kemudian kita cari berikutnya reaktansi kapasitif, rumusnya XC 1 per omega C. Ya. Nah, ini omeganya dan ini C-nya. 16 mikro berarti 10 pangkat min 6. Maka diperolehlah XC-nya 250 ohm. Pertanyaan yang pertama adalah impedansi. Rumusnya Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Nah, R-nya kan ini 210 ya. XL-nya 450 dan XC-nya 250. Oke. Nah, maka diperolehlah akar 210 kuadrat tambah 200 kuadrat. Itu hasilnya adalah 290 ohm.
Pernyataan yang kedua, kuat arus maksimum. Tinggal pakai I maksimum sama dengan Pi maksimum dibagi dengan Z. Ini 5,8 dibagi 290 hasilnya 0,02 ampere sama dengan 20 miliampere. Nah, jadi pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar. Pernyataan 3, nah tentu sifat rangkaiannya bersifat induktif karena XL-nya lebih besar daripada XC. Pernyataan 3 salah. Tegangan efektif pada ujung BC, nah, tentu sama dengan I kali XL. I-nya ya I efektif. Jadi I efektifnya adalah I maksimum per akar 2 ya. Kali XL 0,02 dibagi akar 2 kali 450 sama dengan 4,5 akar 2 volt. Jadi salah ya yang ini yang pernyataan 4. Berarti yang benar hanya 1 dan 2, maka jawabannya adalah A. Contoh soal nomor 2. Nah, ini soal UN tahun 2008. Oke, pertanyaannya jika saklar ditutup, beda potensial antara A dan B sama dengan berapa? Ya, langkah-langkahnya sama tadi ya. Pertama cari dulu reaktansi induktifnya, XL omega kali L. Nah, omeganya kan sudah ada nih 125, L-nya 32 mH. Oke, kita masukkan hasilnya 4 ohm. Kemudian cari reaktansi kapasitifnya XC 1 per omega C ya. Oh, ini 225 kali ini C-nya 800 mikrofarad, mikro 10 pangkat min 6. Jadi hasilnya diperoleh 10 ohm. Baru cari Z, impedansi. Rumusnya akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Tinggal kita masukkan. Oke, 8. Nah, ini 6, jadi pasti hasilnya 10 ohm. Cari dulu arus. Kuat arus efektif, P efektif dibagi dengan Z. 120 bagi 10 sama dengan 12 ampere. Maka Pi BC, maaf. Nah, maka Pi AB sama dengan I efektif kali R. Karena di sini ada R. Ya sudah tinggal masukkan ini. 12 kali 8, 96 volt. Jawabannya E. Nah, kemudian berikutnya contoh nomor 3, ini soal Eptanas tahun 99 ya. Di sini ada R, ada PR, ada XC, ada Pi total. Ditanya adalah Pi AB ya. Oke, langkah-langkahnya pertama cari dulu I-nya, PR dibagi dengan R. Nah, PR-nya kan 80 dibagi dengan 400 diperoleh 0,2 ampere. Kemudian kita bisa mencari PC ya. Ini kan sudah ada XC-nya. Tinggal I kali XC 0,2 kali 300 sama dengan 60 volt. Berikutnya kita gunakan rumus Pi total. Ya. Nah, masukkan nilainya. Nah, ini Pi-nya 100, ya kan, yang ini. Lalu PR-nya 80, yang ini. Ini PL min PC, PC-nya kan sudah ada 60. Ya. Kalau ini 180 pasti ini 60. Maka tentu ini selisihnya kalau 60 berarti hasilnya adalah 120 volt. Oke, berikutnya contoh soal nomor 4. Nah, ini ada rangkaian. Nah, sekarang rangkaiannya hanya ada 2, yaitu R dan C komponennya ya. Nah, bagaimana kalau cuma ada 2? Oke. Kita cari dulu reaktansi kapasitifnya sama 1 per omega C, 1 per 2 pi Fc, yang tinggal dimasukkan hasilnya jadi 40 ohm ya. Nah, dari sini. Ini 40 ohm. Kemudian berikutnya cari impedansi, rumusnya Z pi per I 200 dibagi 4 sama dengan 50 ohm ya. Kan arusnya 4 ampere. Ini V-nya ya. Oke, dapat 50 ohm. Kemudian rumus Z sendiri adalah akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Ini hanya ada R dan C, XL-nya tidak ada. Ya sudah, ini kita hapus saja XL-nya. Sehingga persamaannya jadi R kuadrat tambah XC kuadrat. Masukkan angkanya, Z-nya 50, XC-nya 40, maka diperoleh R-nya adalah 30 ohm. Oke, selanjutnya nomor 5, ini soal UM-UGM tahun 2006. Nah, di sini disebutkan ada induktor dan kapasitor, cuma 2 ya, L dengan C saja.
Nah, di sini diketahui ada induktansi dan kapasitansinya. Lalu dihubungkan dengan generator 60 Hz 120 volt AC. Beda potensial pada ujung-ujung induktor 20 mikrohenry adalah sekitar berapa volt? Oke, penyelesaiannya pertama kita cari reaktansi induktifnya XL sama dengan omega kali L. Nah, ya, omeganya 2πf, 2 kali V kali F. Nah, ini XL-nya, ini L-nya. Maka diperoleh 7,536 kali 10 pangkat min 3 ohm. Nah, berikutnya reaktansi kapasitif. Rumusnya 1 per omega C, ya. Omeganya 2πf, 2pi, ini F-nya 60 kali C 4 farad. Maka diperoleh hasilnya 0,6635 kali 10 pangkat min 3 ohm. Nah, karena cuma ada L dan C, maka R-nya kan tidak ada nih. 0 gitu ya. Maka boleh kita tuliskan tinggal ini saja. Ininya hilang, R-nya tinggal ini aja. Jadi 0,075 min 0,006, maka diperoleh hasilnya adalah 0,00684 ohm. Cari dulu I-nya, V per Z 120 dibagi 120 dibagi 0,00684, jadi 17.544 ampere. Maka VL-nya adalah I kali XL, berarti tinggal I-nya ini kali XL-nya. Diperoleh hasilnya adalah 132 volt. Berikutnya soal nomor 6, contoh soal nomor 6. Ini soal SPB 2004. Sumber DC 2 volt dihubungkan dengan dua elemen listrik yang dipasang seri dengan arus mengalir 200 mA. Jika sumber DC-nya diganti dengan AC 2 volt 50 Hz, maka arus yang mengalir pada rangkaian menjadi 100 mA. Komponen listrik pada rangkaian ini adalah apa dengan apa, ya. Nah, penyelesaiannya pertama ini dengan sumber DC, ini dengan sumber AC. Nah, yang bisa dipasang pada DC dan AC, dua-duanya yang bisa mengalirkan arus listrik yaitu adalah R dan L saja. Ya. Jadi kemungkinannya ya ini R, ini L. Kalau C kan nggak bisa dilewati arus searah. Ya. Maka cari dulu R-nya. Ini ketika dihubungkan dengan sumber DC. Jadi V per I 2 per 0,2 100 volt. Nah, berikutnya kalau di sini kan berarti ada R dan L. Berarti yang berfungsi Z per I. Nah, jadi Z-nya V per I. 2 dibagi 0,1 adalah 20 ohm. Jadi yang satu ini sudah 10 ohm. Nah, ini berapa? Gitu ya. Tinggal pakai rumus Z akar R kuadrat tambah XL kuadrat, masukkan angkanya, maka diperoleh nilai XL-nya adalah 10 akar 3 ohm. Ya, maka nilai XL sama dengan 10 akar 3 ohm. XL-nya omega kali L, ya 10 akar 3, ini 2 πf, ya, kali L, maka diperoleh nilai L-nya adalah akar 3 per 10 pi Henry. Maka jawabannya adalah 10 ohm, resistornya, induktornya akar 3 per 10 pi Henry. Jadi jawaban yang benar adalah yang C berarti. Kemudian nomor 7. Nah, ini soal SBMPTN juga ya. Ini gambarnya, frekuensinya 50 Hz, ini arus, ini adalah tegangan. Nah, kalau begitu ini berupa apa nih? Hambatan, induktor, atau kapasitor? Maka kalau diputar, nah jadi begini kan posisinya. Berarti kalau begitu tegangan mendahului arus, berarti ini adalah untuk induktansi ya, yang bisa kita cari. Oke, kita gunakan persamaan VL I kali XL. Ini kan 12 volt kali 0,5 ini milihenry ke miliampere ke ampere kan, kali XL diperoleh XL-nya 24 ohm. XL itu adalah omega kali L, berarti 24 sama dengan 2 pi kali 50 kali L, maka L-nya diperoleh 0,24 per pi Henry
atau 240 per pi milihenry. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 8. Nah, rangkaian RLC seri dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Apabila induktansi, nah berarti L-nya ini. Ini kapasitas kapasitor, ini adalah C-nya. Nah, maka resonansi pada rangkaian terjadi pada frekuensi berapa Hertz? Kita gunakan rumus frekuensi 1/2pi akar 1/LC, masukkan angkanya. Ya. Nah, ini L-nya dan ini adalah C-nya. Coret 25-nya, pi kuadratnya nanti habis sama ini. Nah, maka diperoleh menjadi 500 Hz atau 0,5 kHz. Nomor 9. Ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor. Nilai efektifnya sumber bolak-baliknya 100 volt. Bila dianggap dalam rangkaian mengalir arus listrik maksimum, nah, frekuensi sudut omeganya berapa? Gitu ya. Oke, kita lihat pertama, I itu adalah V per Z. Supaya arusnya maksimum, berarti Z-nya harus bernilai minimum. Kemudian Z itu akan akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya Z-nya minimum, kalau XL min XC-nya sama dengan 0 kan, maka Z-nya akan sama dengan R. Ya. Nah, terus kan XL sama dengan XC, omega L 1 per omega C. Ditanya omega. Omega kuadrat berarti 1 per LC, omega akar 1 per LC, kita masukkan angkanya. Ya. Nah, ini 50 milihenry dan ini 20 mikrofarad. Ya. Nah, hasilnya adalah 10⁻³ radian per sekon. Kemudian nomor 10. Nah, contoh soal SBMPTN tahun 2014. Sebuah pemancar radio dioperasikan pada frekuensi 1 MHz dengan rangkaian osilasi mempunyai kapasitansi 200 mikrofarad. Besar induktansi rangkaian tersebut adalah berapa mikrohenry. Ya. Nah, ini contoh tuner ya untuk mengatur frekuensi yang diterima pada radio atau pada penerima ya. Oke, di sini ditanya L-nya, besar induktansi. Maka persamaannya dari omega L 1 per omega C berarti L-nya adalah 1 per omega kuadrat C. Nah, frekuensinya adalah 1 mega. Omeganya kan 2πf. Ini 10⁻⁶. Kuadratkan. C-nya 200 pikofarad. Berarti 200 kali 10⁻⁻12. Maka diperoleh hasilnya. Nah, L-nya menjadi 127 mikrohenry. Ya, demikianlah materi arus bolak-balik hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.